Pemirsa, Muhammad Arsyad Kertowani asal Seagul, Sumatera Utara, tega menghabisi ayah dan kakak laki-lakinya secara keji. Proses hukum di pengadilan pun telah menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Lantas, apa yang membuat Arsyad sampai hati menghabisi ayah dan kakak kandungnya itu? Simak selengkapnya. Sabtu 28 Agustus 2021, warga di Jalan Wakaf, Kelurahan Seagul, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, dikejutkan dengan pembunuhan terhadap ayah dan anak. Korban itu bernama Sugeng dan Rizky Sarbiani. Pelaku atas nama Muhammad Arsyad Kertowani. Sugeng adalah ayah Arsyad, sedangkan Rizky kakak laki-laki pelaku. Keduanya tewas di tangan Arsyad setelah sama-sama mengalami luka serius akibat sabetan dan tikaman senjata tajam. Usai penganiayaan itu, Arsyad duduk termangu di depan jenazah ayahnya yang baru saja ia bunuh. Arsyad berdiam diri selama sekitar setengah jam hingga polisi meringkusnya. Kejadian ini, jadi tanya emaknya tadi, kami tanya di sana, emaknya bilang orang tuh begaduh abang adik. Begaduh abang adik, mungkin nggak terlerai, emaknya sampai ngucap-ngucap masuk ke kamar. Di kamar tahu-tahu kasus sudah demikian kejadian, mungkin ayahnya sama abang ini, itulah dia palanya. Selidik punya selidik, sebelum menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya itu, Arsyad sempat menyuguhi keduanya dengan kopi yang telah dicampur racun rumput. Rizky yang meminum kopi itu tak lama kemudian muntah-muntah dan keluar rumah. Sementara Arsyad yang melihat ayahnya tidak ada reaksi apapun, kemudian mengambil pisau dan menikam ayahnya itu di bagian leher dan bagian perut sebanyak 6 tusukan. Setelah itu Arsyad mengejar Rizky dan menikamnya ke bagian perut secara membabi buta. 6 tusukan yang bersarang di tubuh Rizky mengantarkannya ke alam baka. Kejadiannya kan gini, waktu mak itu lagi sholat maghrib, sudah sholat sunat dia, juga bawa ke sholat sunat itu begaduh-begaduh, pikirnya biasa, karena orangnya biasa begaduh. Begitu dia begaduh, keluar dia udah terkapar, itulah tadi terkapar itu. Terus dia pun tengoknya anaknya, si Rizky ini pun marah lah sama siapa ini, lempar begaduh. Lempar helm apa semua, ya hajarnya. Maknya masuk ke kamar, adiknya lah yang tahu kasus macam mana dia mengajar si Rizky. Di hadapan petugas, Arsyad mengaku bila dirinya sakit hati terhadap ayah dan kakak kandungnya itu. Penyebabnya, selama ini Arsyad menganggap bila dirinya seakan dianaktirikan. Arsyad merasa banyak keinginan atau permintaannya yang kerap diabaikan ayahnya. Sebaliknya, Arsyad menuding banyak permintaan atau keinginan Rizky yang dipenuhi sang ayah. Pelaku ini sakit hati dengan orang tuanya karena merasa dia selalu dianaktirikan lah ya. Jadi kalau kebutuhan atau permintaan dari abangnya yang juga menjadi korban ini selalu dituruti, sementara yang bersangkutan atau pelaku ini minta, orang tuanya tidak menurutinya. Dalam konteks ini memang ada yang kita sebut sebagai disfungsi sosial ya. Saat kemudian peran apakah kemudian orang tua atau kemudian anak itu seringkali tidak berjalan atau selaras dengan konteks ideal, seringkali maka anak atau kemudian orang tua menjadi sasaran dari motivasi masing-masing pelaku. Dan dalam konteks ini seringkali memang kita bisa pahami terjadinya disfungsi antara apakah peran orang tua itu berperan secara maksimal, yang kemudian apakah kemudian peran anak ini dapat berjalan secara optimal. Nah, jika tidak ada titik temu, maka dapat kita simpulkan atas 4 aspek. Yang pertama apa? Komitmen di antara keluarga itu kembali rendah. Terus kemudian involvement atau keterlibatan di masing-masing anggota keluarga itu juga intensitasnya juga rendah. Yang ketiga adalah saat kemudian belief di antara masing-masing anggota keluarga ini menjadi terkikis.
Proses hukum di pengadilan pada Jumat 11 Februari 2022 menuntut Muhammad Arsyad Kertowani dengan hukuman 20 tahun penjara. Lelaki 20 tahun itu pun terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah dan kakak kandungnya. Pertanyaannya kemudian, mengapa Arsyad yang dikenal religius bisa berbuat senekat itu? Kita bisa masuk dalam ranah kita sebut sebagai containment atau penahanan diri ya. Saat kemudian pelaku secara internal dia dia sudah tidak dapat menahan lagi secara emosional, maka faktor yang bersifat eksternal ya, containment secara eksternal itu harusnya bisa menjadi barrier terakhir. Nah, dalam konteks ini sayangnya adalah barrier yang justru berada di lingkungan eksternal itu tidak ada. Sehingga dalam konteks dia tidak lagi bisa menyalurkannya secara mungkin aspirasi berdasarkan saluran komunikasi keluarga atau bahkan ke keluarga dekat atau bahkan ke keluarga yang lebih luas, maka jalan keluarnya adalah meluapkan emosional yang dia alamin kepada orang-orang yang dia anggap itu secara sasaran adalah orang-orang yang tepat atau potensial. Apakah kemudian kepada orang tuanya, dalam hal ini mungkin bapaknya gitu ya, atau kepada kakaknya sendiri.